Soal nomor 1, bacalah kutipan teks pidato berikut dengan seksama. Silakan adik-adik untuk membaca terlebih dahulu teks pidatonya, dan pertanyaannya adalah isi pokok pidato tersebut adalah titik. Nah, adik-adik, untuk isi dari pidato pada nomor 1 yaitu ada di pilihan B. Ibu Kartini adalah pahlawan yang berjasa bagi kaum wanita Indonesia. Nomor 2, bacalah kutipan teks pidato berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai nomor 3. Pertanyaannya adalah tujuan pidato tersebut berisi ajakan kepada titik. Nah, adik-adik, tujuan pidatonya ini mengajak kepada Bapak Ibu guru untuk bersama-sama memberikan teladan kepada para siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 ada di pilihan A, yaitu guru untuk memberi teladan terhadap siswa tentang membuang sampah. Soal nomor 3 untuk kutipan teks pidatonya sama seperti di soal nomor 2. Pertanyaannya adalah topik pidato pada kutipan teks pidato tersebut adalah titik. Adik-adik, topik sendiri ini adalah hal atau sesuatu yang dibicarakan. Nah, pada pidato ini membicarakan yaitu tentang meningkatkan kebersihan lingkungan di sekolah. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 4, perhatikan penggalan pidato di bawah ini. Pertanyaannya, kalimat penutup yang tepat untuk teks pidato di atas adalah titik. Adik-adik, penggalan pidato pada nomor 4 di sini berisi yaitu tentang asesmen sumatif yang tinggal beberapa bulan lagi. Jadi untuk kalimat penutup yang tepat itu ada di pilihan D, yaitu demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap anak-anak kita berhasil dalam pelaksanaan asesmen nanti. Nomor 5, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertanyaannya, urutan yang tepat dalam menyusun teks pidato adalah titik. Adik-adik diingat ya, urutan dalam menyusun teks pidato yang pertama ada di nomor 4, yaitu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita mencari tahu atau mengumpulkan informasi. Ada di nomor 1. Berarti urutannya 4, 1. Kita cari untuk pilihan A sampai pilihan D. Nah, jawabannya ada di pilihan B, yaitu 4, 1, 3, 2, dan 5. Nomor 6, perhatikan teks pidato berikut. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah titik. Langsung saja kita lihat untuk kalimat rumpangnya berada di sini adik-adik. Dan kalimat sebelumnya yaitu, saya sangat bangga dan bersyukur bisa bersekolah di sini. Guru-guru yang berdedikasi tinggi bagi dunia pendidikan. Nah, jawaban soal nomor 6 itu ada di pilihan C, yaitu dibimbing guru-guru yang hebat dan sabar. Soal nomor 7, isi pidato tersebut adalah titik. Silahkan adik-adik untuk membaca terlebih dahulu kutipan pidatonya. Nah, untuk kutipan pidato soal nomor 7 itu berisi tentang manfaat menjaga kebersihan dan keindahan taman sekolah. Berarti jawabannya sudah tahu kan? Ada di pilihan B. Nomor 8, perhatikan bacaan non-fiksi di bawah ini. Pertanyaannya, dari bacaan di atas, kalimat utamanya adalah titik. Adik-adik, untuk bacaan non-fiksi, ini berarti bacaan yang sesuai dengan kenyataan atau dengan fakta yang terjadi. Nah, untuk kalimat utama ini biasanya berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Pada soal nomor 8, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jadi jawabannya ada di pilihan
D. Nomor 9, perhatikan kategori teks berikut. Pertanyaannya, di antara beberapa judul teks di bawah ini yang termasuk kategori nomor 3 adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk nomor 3 sendiri, di sini adalah biografi. Nah, teks biografi sendiri itu adalah teks yang mengulas profil dari seorang tokoh. Nah, untuk pilihan A sampai pilihan D, yang mengulas profil tokoh itu ada di pilihan A, yaitu memahami Buya Hamka. Soal nomor 10, cermati judul teks berikut ini. Pertanyaannya adalah, judul yang tidak termasuk jenis teks fiksi adalah titik-titik-titik. Berarti adik-adik di sini adik-adik mencari jenis teks non-fiksi atau yang bukan hayalan. Nah, untuk judul dari jenis teks non-fiksi itu ada di nomor 3 dan nomor 5. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Nomor 11, judul sebuah teks tertulis dampak rotasi bumi. Informasi yang tidak tepat berdasarkan teks tersebut adalah titik-titik-titik. Kita pahami terlebih dahulu untuk dampak rotasi bumi. Nah, adik-adik, untuk rotasi bumi sendiri, ini adalah perputaran bumi mengelilingi porosnya. Berarti untuk pilihan A, ini pengertian rotasi bumi adalah betul. Kemudian, gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, ini yang salah. Jika untuk pilihan B, ini adalah revolusi bumi. Jadi untuk jawaban soal nomor 11 ada di pilihan B. Nomor 12, sebuah judul teks tertulis Cut Nyadin, pahlawan dari tanah Rencong. Sosok pahlawan Cut Nyadin berasal dari daerah titik-titik-titik. Nah, untuk soal nomor 12, jawabannya ada di pilihan C, yaitu daerah Aceh. Nomor 13, perkiraan informasi yang dapat ditemukan dalam teks yang kepedulian remaja terhadap lingkungan adalah titik-titik-titik. Nah, untuk perkiraan informasinya itu ada di pilihan A, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Nomor 14, kata kunci yang tepat dari judul banjir bukan sekedar bencana alam adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, di sini banjir bukan sekedar bencana alam. Berarti untuk kata kuncinya sendiri itu adalah penyebab banjir. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 15, hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Silakan adik-adik untuk baca terlebih dahulu teksnya. Pertanyaannya adalah kata kunci yang tepat dalam teks di atas adalah titik-titik-titik. Untuk jawaban soal nomor 15 ada di pilihan C, yaitu hasil laut. Soal nomor 16, satelit alam planet bumi. Satelit adalah benda yang beredar mengelilingi planet. Silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu teks tersebut. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah titik-titik-titik. Langsung saja untuk pilihan A, Palapa merupakan satelit bumi buatan. Di sini adalah salah. Kemudian pilihan B, bulan terlihat pada malam hari. Nah, ini adalah jawaban yang betul. Karena pada teks ini terdapat pernyataan kita dapat melihat bulan pada malam hari. Jadi jawabannya di pilihan B. Nomor 17, bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah titik-titik-titik. Langsung saja adik-adik, di sini untuk kalimat rumpangnya, kita lihat untuk kalimat yang sebelumnya. Terjadi batu empedu pada siswa, seperti yang dialami Siti, sehingga perlu menjalani titik-titik-titik. Di sini berarti Siti sakit batu empedu. Nah, untuk penanganan sakit batu empedu, itu harus dilakukan yang namanya operasi. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 18. Pertanyaannya, kalimat pernyataan yang sesuai dengan teks non-fiksi adalah titik-titik-titik. Silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu teks tersebut. Nah, jawaban soal nomor 18 itu ada di pilihan C, yaitu BPOM memeriksa contoh jajanan di sekitar sekolah. Bisa kita lihat untuk kalimatnya ada di sini.
BPOM, yaitu peneliti Badan Pengawas Obat dan Makanan, memeriksa contoh jajanan di sekitar sekolah. Nomor 19, bacalah teks berikut ini. Untuk pertanyaannya, kata kunci yang sesuai dengan paragraf di atas adalah titik. Untuk kata kuncinya ada di pilihan B, yaitu potpourri. Nomor 20, bacalah cuplikan teks di bawah ini. Pertanyaannya, simpulan yang tepat dari isi teks tersebut adalah titik. Adik-adik, untuk jawaban soal nomor 20, itu ada di pilihan B. Nah, jadi isinya pada teks ini adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tidak berbau.